Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pengaruh filsafat Yunani terhadap dinamika filsafat Islam. Memahami Islam melalui pendekatan filosofis dimaksudkan agar memberi makna terhadap sesuatu yang dijumpai, menangkap hikmah, hakikat atau inti yang terkandung dalam ajaran Islam. Pendekatan filosofis diibaratkan sebagai pisau analisis untuk membedah Islam secara mendalam, serta bagaimana filsafat Islam berdinamika sebagai akibat dari pengaruh filsafat Yunani. Pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang masuk dalam pemikiran Islam diakui banyak kalangan telah mendorong perkembangan filsafat Islam menjadi lebih pesat lagi. Nah, pengaruh filsafat Yunani membangkitkan umat Islam untuk mempelajari secara mendalam, tidak hanya terbatas pada bidang filsafat dan bidang ilmu pengetahuan seperti kedokteran, kimia, astronomi, dan matematika, tetapi sampai menyentuh ke seluruh aspek dalam pemikiran umat Islam, seperti halnya ilmu kalam, fikih, dan juga ilmu tasawuf. Seperti misalnya dalam bidang tasawuf, muncul persoalan-persoalan seputar filsafat nilai, masalah martabat dalam tarekat yang dekat dengan masalah teori emanasi. Pengaruh filsafat juga melahirkan filosof-filosof muslim yang terkenal dalam dunia barat dan juga timur, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain-lain. Selain itu juga membangkitkan revolusi berpikir dalam dunia Islam. Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat, perkembangan yang menarik adalah penolakan dan penerimaan yang diakui oleh pemikiran Islam terhadap pengaruh filsafat Yunani, karena mereka sudah mempelajari secara mendalam terhadap filsafat tersebut. Sebelum dikenal adanya logika dan filsafat Yunani, telah ada model pemikiran rasional filosofis yang berjalan baik dalam tradisi keilmuan Islam, yakni dalam kajian teologis dan hukum. Bahkan pemikiran rasional dari teologi dan hukum inilah yang telah berjasa menyiapkan landasan bagi diterima dan berkembangnya logika dan filsafat Yunani dalam Islam. Bukan sebaliknya. Pemikiran rasional filosofis Islam lahir bukan dari pihak luar, melainkan dari kitab suci mereka sendiri, dari Al-Quran, khususnya dalam kaitannya dengan upaya-upaya untuk menyesuaikan antara ajaran teks dengan realitas kehidupan sehari-hari. Pada awal perkembangan Islam, ketika Rasulullah SAW masih hidup, semua persoalan bisa diselesaikan dengan cara ditanyakan langsung kepada beliau, atau diatasi lewat jalan kesepakatan di antara para cerdik. Akan tetapi hal itu tidak bisa lagi dilakukan setelah Rasul wafat dan persoalan-persoalan semakin banyak dan rumit seiring dengan perkembangan Islam yang demikian cepat. Jalan satu-satunya adalah kembali kepada ajaran teks suci Al-Quran lewat berbagai pemahaman. Dalam upaya untuk memahami ajaran Al-Quran tersebut, minimal ada 3 model kajian resmi yang nyata, yang mempunyai relevansi filosofi, antara lain yang pertama, penggunaan takwil. Makna takwil diperlukan untuk mengungkapkan atau menjelaskan masalah-masalah yang sedang dibahas. Meski model ini diawasi secara ketat dan terbatas, tapi pelaksanaannya jelas, membutuhkan pemikiran dan perenungan yang mendalam, karena ia berusaha keluar dari makna lahiriah atau zahir. Kedua, pembedaan antara istilah-istilah atau pengertian yang mengandung lebih dari satu makna atau mustarak. Di sini justru lebih mendekati model pemecahan filosofis dibanding yang pertama. Yang ketiga, penggunaan kias analogi atas personal-personal yang tidak ada penyelesaian secara langsung. Misalnya, apakah larangan menimbun emas dan perak dalam Quran Surat At-Taubah ayat 3 itu hanya berlaku pada emas dan perak atau juga meliputi batu permata dan batu berharga? Para sarjana muslim dituntut untuk menyelaraskan pandangan-pandangan yang tampak kontradiktif dan rumit
Untuk selanjutnya, mensistematiskan dalam suatu gagasan metafisika yang utuh. Pendekatan filosofis dalam kajian Islam berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti dari akar permasalahannya. Metode ini bersifat mendasar dengan cara radikal dan integral karena memperbincangkan sesuatu dari segi esensi atau hakikat sesuatu. Pendekatan filosofis diibaratkan sebagai pisau analisis untuk membedah Islam secara mendalam, integral, dan komprehensif, untuk melahirkan pemahaman dan pemikiran tentang Islam yang senantiasa relevan pada setiap waktu dan ruang, atau sholih fi kulli zaman wal makan. Filsafat berperan membuka wawasan berpikir umat dan digunakan sebagai pilar dalam merekonstruksi pemikiran dan membongkar formalisme agama dalam istilah Arkon Takdis al-Afkar al-Diniyah sebagai salah satu sumber eksklusivisme agama dan kejumudan umat. Memahami agama melalui pendekatan filosofis agar dapat memberi makna terhadap sesuatu yang dijumpainya. Menangkap hikmah hakikat atau inti yang terkandung dalam ajaran agama bisa dimengerti dan dipahami sehingga dalam melakukan amal ibadah tidak merasa hampa, kekeringan spiritual, serta menimbulkan kebosanan dalam menjalankannya. Tuhan ingin mengajarkan kepada manusia agar memiliki ketampanan lahiriah dan batiniah secara prima, seperti Nabi Yusuf yang telah menunjukkan kesanggupannya dalam mengendalikan farjinya dari berbuat maksiat. Sementara lahiriah, ia tampan dan menyenangkan orang yang melihatnya. Makna demikian dapat dijumpai melalui pendekatan yang bersifat filosofis. Pentingnya pendekatan ini, pendekatan filsafat juga digunakan dalam memahami berbagai bidang lainnya. Selain agama, misalnya filsafat hukum Islam, filsafat sejarah, filsafat kebudayaan, filsafat ekonomi, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan atau argumen yang ingin didiskusikan, silahkan sampaikan di dalam kolom komentar atau bisa langsung disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.